ternyata aku ada di fase ini ya gitu, kayak ngadepin. Ternyata aku ngadepin ini juga gitu maksudnya gitu. Cuma ya aku berharap apa yang aku ambil keputusan ini bukan aku sendiri. Saat itu aku langsung nanya orang tua aku gitu, maksudnya masukan zaman dulu tuh aku masih kayak udahlah, aku cobalah, bismillah lah gitu-gitu intinya. Sekarang harus lebih didengerin gitu. Buat aku ya kayak sekarang masih bersyukur ada mama, ada ayah gitu, ada dedi aku gitu kayak. Tapi luar biasa loh Mbak, maksudnya saya membayangkan ini kan jarak waktu itu pendek sekali ya dari ya hidup lagi baik-baik aja, lagi kelihatannya tenang-tenang aja, tiba-tiba kan Mas Bekti ada serangan, sakit, itu aja pasti kaget banget dong gitu kan ya. Terus abis itu nggak lama kemudian ya yang pengumpulan donasi, yang kemudian netizen rame, itu kan hentakannya tuh, terus tiba-tiba selesai lagi masa recovery, kemudian ada ini terlepas dari gimana kondisi keluarga ya, tapi Mbak Dila sendiri menghandle deg-deg itu gimana? Kan orang nggak ada yang tahu ya, maksudnya kayak ya buat aku tuh netizen tuh kayak sok maha benar. Iya. Jadi kayaknya buat aku kayak lo nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sebelumnya gitu. Jadi ya kayak ya namanya seorang istri terus kayak tiba-tiba suami sakit, terus tiba-tiba nggak ada duit, terus nggak ada kayak harus gimana, gue harus ngelakuin apa nih saat hari itu, terus harus ngeluarin duit yang segede itu. Orang taunya kalau artis lo gede, mana mungkin Bekti nggak dikasih gaji gini-gini. Mas Bekti tuh orang yang baik dan dia selalu kalau bisa orang kasih 0 dikasih. Nah itu intinya nggak ada orang tahu yang ya memang kita keadaan kita segini, tapi itu Mas Bekti jadi ini. Kalau dia pengen Mas itu ya udah gue pengen hidup di atas segini gitu. Tapi dia nggak tahu gimana caranya untuk menutupi kesananya gimana. Jadinya ya itu aku sebagai istri nggak tahu gimana dia bisa nutupin itu, tapinya jadi aku coba kayak aku seorang istri yang aku cover cuma di dalam rumah aja. Aku nggak tahu tuh kayak nanti di belakang aku, dan aku bukan tipikal istri yang ngoprek HP apa lo ATM lo berapa gitu, nggak pernah, aku nggak pernah tahu. Dan di luar itu aku taunya aku lagi coba ini dan aku nggak pernah tahu yang ya udah lo nggak mau cerita banyak, ya udah nggak mau cerita, intinya ya udah cover aku segitu aja intinya gitu. Maksudnya balik lagi tadi, gimana Mbak Dila mengolah tekanan tersebut itu, maksudnya stresnya, mungkin nggak bisa tidur, mungkin sholat, mungkin gimana cara mengolah tekanan, karena kan kayak nggak dikasih nafas tuh kan, emang ya buat aku sama Mas Bekti, kalau buat aku sama ngomong Mas Bekti, ini sih udah di ujung. Aku bilang kayak Tuhan lagi ngasih ujian ke kamu, aku juga gitu. Jadi tapi gimana cara kita ngejalanin ini sekarang? Kalau buat aku kayak lebih baik berhenti dulu nih, lebih baik kita berhenti, nafas buat kita berdua, aku bilang gitu. Tapi bukan aku coba meninggalkan kamu, aku nggak pernah ngomong gitu sama Mbak Siti. Kalau aku telepon, aku nggak pernah ninggalin kamu, aku bilang. Tapi cover sekarang aku ninggalin kamu sebagai status, tapi kalau ada apa-apa ya kamu boleh cerita, dan aku butuh kamu ya aku pasti usahain, aku ada buat kamu, aku bilang gitu. Tapi cuma ini sebagai status aja. Tapi kalau buat diri aku sekarang yang lagi banyak orang ngomongin, ya buat aku ya bahasa basi, tapi emang cara aku cuma balik lagi ke Tuhan. Intinya yang bisa dengerin cuma Tuhan, nanti lewat perantara ada yang nguatin aku, sahabat keluarga gitu. Ya makanya kan ini proses yang nggak mudah ya Mbak Dila ya, dimana ya aku aja orang luar membayangkan itu rentetannya tuh pasti nggak nafas sekali kan, tiba-tiba mulai dari sakit, kemudian ini dan terus seperti itu. Tapi dalam proses tersebut Mbak Dila tuh bisa mengambil keputusan-keputusan yang cukup. Kalau buat aku gini, Tuhan ngasih ujian saat ini, pasti semuanya tuh ada habisnya, ada selesainya. Tapi gimana cara mau jadi happy ending dan sad ending, itu yang kita buat sendiri gitu. Jadi makanya aku kayak oke, saat ini aku ngadepin ini gimana caranya. Kalau dulu aku nggak peduli sama orang yang aku bilang apa sih penggalangan dana lah, aku nggak baca, karena aku masih ada orang di sebelah aku, Mas Bekti, yang aku harus jaga. Tapi saat ini ada lagi rentetan yang Tuhan kasih lagi ujian lagi,
gimana caranya biar ini tetap aku jadi happy ending buat anak-anak aku sama Mas Bekti. Jadi bukan jadi saling berantem ya, akhirnya nanti kita nggak tahu nih kalau aku jadi berantem nanti ada lagi yang panas-panas kan sedih lagi nih atau nanti dari pihak aku yang si Bekti begitu aku nggak mau. Udah, kita putus rantai itu dengan cara yuk kita baik-baik aja, yuk fine please gitu. Intinya baik-baik aja, jangan dengerin kata orang. Kalau ada satu orang yang ngomong gak enak baik dari aku dan kamu, bertanya gitu, jangan takut untuk nggak bertanya. Buat aku sih ya udah gitu aja. Intinya aku berharapnya semua apa yang aku dan Mas Bekti jalanin nanti kedepannya ada ya Tuhan kasih. Oh ini sebenarnya ini yang lo mau gue tunjukin. Amin. Ini lo gitu intinya. Amin insya Allah ya. Gitu. Dan itu berarti momen-momen kayak ya kalau lagi breakdown nangis itu hanya ke sahabat, ya, sholat. Iya gitu. Benar. Dan itu jarang atau sering? Masih sekarang berkurang kali ya, mulai sekarang. Kalau ke hadapan teman-teman sih aku jarang maksudnya. Tapi kalau kayak sholat sih sering, masih wow gitu kayak ternyata aku ada di fase ini ya gitu kayak ngadepin. Ternyata aku ngadepin ini juga gitu maksudnya gitu. Cuma ya aku berharap apa yang aku ambil keputusan ini bukan aku sendiri. Saat itu aku langsung nanya orang tua aku gitu maksudnya. Oke, ya udah saat ini emang ambil keputusan kalian pisah dulu. Intinya dari orang tua aku ya udah kita pisah dulu. Nanti ke belakangnya terutama papa aku tuh nggak pernah ikut campur, cuma ngambil ya udah saat ini apa yang kamu ambil keputusan emang untuk kamu pisah dan itu lebih baik buat kalian berdua, go ahead gitu. Dan sekarang ini juga papa nggak pernah yang gimana ini atau manas-manasin atau itu nggak pernah, cuma berdoa. Cuma nanti dapat kabar dari kakak aku itu Dedi nanyain kamu gimana di rumah, kan udah nggak ada laki-laki gitu-gitu. Cuma ya kayak gitu-gitu jadi lebih apa ya kepikiran gitu kayak aku sih sekarang lebih mikirin ke anak-anak sama orang tua gitu kayak ternyata masukan orang tua yang zaman dulu kayak masukan orang zaman dulu tuh aku masih kayak udahlah aku cobalah bismillah lah gitu-gitu. Intinya sekarang harus lebih didengerin gitu. Buat aku ya kayak sekarang masih bersyukur ada mama, ada ayah gitu, ada dedi aku gitu kayak yang bisa nge-backup anak-anak nih. Sekarang kayak gini aku kerja kan mama yang nge-backup gitu. Allah masih kasih umur panjang, ternyata ya nggak ada lagi kalau selain orang tua yang bisa nge-backup kamu deal gitu. Intinya gitu sih kayak. Tapi sempat nggak sih ada di proses itu yang apalagi dengar cerita Mbak Dila kayak ngerasa yang bersalah banget bikin orang tua susah? Iyalah. Setiap dari dulu aku nikah pun aku selalu nggak pernah mau mikir gini. Aku susah ada berada di nol, aku sama Mbak Tuti nggak pernah. Mam, Dad, aku minta ini dong, nggak pernah. Kita kayak ya udah lebih baik kita usahain gimana caranya bisa settle berdua intinya gitu, nggak usah di ngomongin ke orang tua gitu-gitu. Sampai detik ini pun aku ngambil keputusan ini, aku minta maaf ke orang tua. Sorry ya nggak dengerin kalian gitu. Terus minta maaf juga kalau emang akhirnya Dila ngambil keputusan ini. Ya mereka cuma ngedukung dan semoga ini yang terbaik untuk kedepannya gitu intinya. Tapi ya alhamdulillah orang tua mensupport ya kan. Yeah. Kadang-kadang kan ada loh orang tua yang anaknya memang sudah tidak bisa tapi memaksa hanya demi supaya mereka nggak malu, mereka Tapi ini kan orang tua masih memberikan kesempatan dan kebebasan kepada anaknya untuk memilih yang terbaik. Karena kan maksud aku dari dulu aku sempat ngomong Pak, kalau aku sampai ngomong ke orang tua, aku nggak dulu tuh berantem. Pokoknya intinya sampai kapanpun aku nikah lagi atau gimana nanti, aku nggak pernah mau ceritanya urusan rumah tangga aku kasih tahu gitu. Tapi kalau aku sampai aku buka kartu, aku kasih tahu, ya itu artinya aku udah give up. Aku udah nggak tahu nih harus melakukan apa di saat ini gitu. Ya jadi orang tua oke, ya udah kalau emang udah posisinya begini ya emang ini udah hal yang terbaik buat kalian berdua gitu. Kalau mama gimana? Maksudnya ya kalau papa oke seperti itu. Nah kalau mama? Nah, mama kan sekarang karena hidup bareng sama aku jadi tahu nih reality. Oh ya, jadi nggak perlu nanya-nanya kepo lagi gitu? Nggak pernah kepo, cuma
ya saat ini mama jadi ikut mikirin apa yang harus ke depannya kita, jadi gitu lebih banyak mikirin cucu-cucunya sama aku kan gitu, jadinya ya tau lah apa yang dirasain anaknya, lebih tahu gitu intinya. Banyak kerjanya tapi juga bisa membagi waktu untuk anak-anaknya. Dan gitu. nggak tertutup kemungkinan berarti mungkin ke depannya let's say mungkin weekend di tempat ayahnya gitu, sebenarnya Mbak Dila nggak masalah? Enggak, tapi kalau anak-anak sekarang selalu ngomongnya aku mau sama bunda sama ayah. Oh jadi gitu? Jadi intinya dia masih